Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Triana Dila, MPM 50259. Saya berasal dari kelas 4B PGSD. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Medikser Pendidikan. Materi kita pada pagi hari ini yaitu memahami elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru yang meliputi subjudul yang pertama standar proses dan yang kedua yaitu standar penilaian. Elemen kurikulum 2013. 1. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Selanjutnya, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menantang, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Untuk mewujudkan proses pembelajaran tersebut dengan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu kegiatan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Kemendikbud juga menjelaskan bahwa beberapa perubahan dari segi standar proses dalam kurikulum 2013 antara lain kegiatan belajar yang tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, tetapi belajar dapat dilakukan di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Guru bukan satu-satunya sumber belajar dan sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melainkan contoh dan teladan. Yang kedua yaitu standar penilaian. Elemen yang terlahir adalah standar penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dalam proses pendidikan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lainnya, khususnya pembelajaran. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penegasan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki peran antara lain untuk membantu peserta didik mengetahui capaian pembelajaran. Elemen kurikulum darurat. Penilaian dalam pembelajaran selama pandemi ini perlu disesuaikan atau dibedakan dari penilaian yang ditetapkan sebelum ada COVID-19. Retno mengatakan bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan sebelumnya telah menyampaikan kepada KPAI bahwa telah membuat penyesuaian standar isi dan penilaian dan telah disampaikan kepada Mendikbud. Namun demikian, pengajuan standar isi dan penilaian itu belum disahkan oleh Menteri Nadiem. Jika standar isi dan penilaian tersebut sudah disahkan oleh Mendikbud, pengesahan tersebut masih harus disampaikan kepada Pusat Kurikulum Puskuro untuk dibuat perubahannya. Adapun proses perubahan kurikulum itu, kata Retno, membutuhkan waktu yang tidak singkat. Jadi itu perlu ditandatangani dahulu, baru beliau perintahkan kepada pusat kurikulum untuk dikerjakan perubahannya. Jadi enggak bisa tiba-tiba mengubah. Standar isi yang berlaku sekarang masih yang lama, masih yang kurikulum 2013. Nah, itu dicabut terlebih dahulu baru diganti yang baru. Ini demikian kata Retno. Elemen kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru yaitu jika pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KI dan KD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran.
Maka pada kurikulum paradigma baru kita akan berkenalan dengan istilah baru, yaitu CP atau capaian pembelajaran, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu, setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru harusnya mengacu pada kompetensi pembelajaran yang telah ditetapkan. Pendekatan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja, pada kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran, atau dengan kata lain, sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2013. Akan tetapi, jumlah jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun, sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan untuk mengatur mata pembelajaran. Bisa saja tidak diajarkan pada semester genap atau dapat juga sebaliknya. Misalnya mata pelajaran IPA di kelas 8 hanya diajarkan pada semester ganjil saja. Sepanjang jam pelajaran per tahunnya terpenuhi, maka tidak menjadi persoalan dan dapat dibenarkan. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.